Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tessa Putri Utami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rumus molekul, rumus empiris, dan persamaan reaksi pada mata pelajaran kimia. Nah, apa bedanya rumus molekul dan rumus empiris? Rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Jadi rumus molekul itu rumus senyawa yang sebenarnya. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan dari rumus senyawa yang sebenarnya itu. Jadi rumus yang telah dibandingkan. Nah, pada rumus empiris itu dibagi dengan angka indeks yang terkecil. Nah, angka indeks itu yang mana? Yang ini, angka indeks yang ada di setelah atom atau unsur yang lainnya yang paling kecil. Nah, ini angka indeks. Jika dia tidak ditulis angkanya, berarti dia sama dengan 1 angka indeksnya. Nah, pada rumus empiris berlaku juga jika pembagi tidak sama, maka rumus empirisnya juga tetap. Kemudian, maksudnya apa jika pembaginya tidak sama? Misalnya ada 3, kemudian ada 5. Nah, 3 sama 5 mau dibagi berapa? Otomatis nggak bisa dong, berarti dia hasilnya akan tetap. Kemudian, jika ada angka indeks terkecil 1, misalnya ada 1, contohnya seperti ini, H2, berarti hanya ada 2, O di sini tidak tertulis, berarti 1, O-nya ada 1, berarti hasilnya akan tetap, karena akan sama-sama dibagi 1. Contohnya, tentukan rumus molekul dan rumus empiris dari senyawa glukosa. Nah, senyawa glukosa mempunyai rumus senyawa itu C6H12O6. Nah, ini merupakan rumus molekul juga. Nah, rumus empirisnya mana? Ingat, empiris itu perbandingan dari rumus molekul. Nah, ini rumus molekulnya. Nah, empirisnya di sini ada C-nya 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Nah, harus dibagi sama-sama berapa dia supaya hasilnya kecil, berarti sama-sama dibagi 6. Karena 6 dibagi 6 tinggal 1. Nah, ini karena 1 tidak ditulis. Kemudian H12, 12 bagi 6 ada 2. O-nya di sini ada 6, 6 bagi 6, 1. Nah, ini dikatakan rumus empiris. Kemudian, tentukan rumus empiris dari alkohol. Ini dikatakan sudah rumus molekul atau rumus senyawanya. Kemudian, bagaimana menentukan rumus empirisnya? Kita bandingkan. C2 ditambah H5 ditambah O ditambah H. Di sini berarti ada yang mempunyai 1. Ingat peraturan kita tadi, kalau mempunyai angka indeks terkecil itu 1, berarti dia akan dibagi dengan 1 dan hasilnya akan tetap sama. Kenapa di sini harus menjadi 6, tidak ada H lagi? Karena di sini hanya jumlahnya H5 ditambah 1, berarti 5 tambah 1 menjadi 6. Berarti C2H6O-nya ada sebanyak 1. Ini dikatakan rumus empiris. Nah, menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Nah, untuk menghitung jumlah atom ini kita bisa melihat pada angka indeks. Bacalah contoh berikut. Nah, misalnya pada H2O. Ingat, menghitungnya bisa melihat pada angka indeks. H ini dia memiliki angka indeks 2, berarti atom H-nya itu ada sebanyak 2. O ini dia tidak tertulis, berarti memiliki angka indeks 1. Nah, jadi 2 ditambah 1 ada 3 atom. Jadi jumlahnya itu sebanyak 3 untuk H2O. Nah, bagaimana dengan 3CONH22 kali? Artinya 3 molekul dari ini. Nah, di mana C-nya ini kan ada 1. Nah, karena dia 3 molekul berarti 3 dikali 1, berarti C-nya itu ada 3. O di sini jumlahnya juga 1. 3 dikali 1 jadi O-nya juga sebanyak 3. Untuk N-nya di sini karena ada 1. Ingat, di dalam kurung di sini mempunyai 2 lagi di luarnya. Berarti 2 ini milik yang ada dalam kurung sebelah sini. Kalau 3 ini milik yang ada semua yang dalam kurung sebelah sini. Berarti 1 dikali 2 itu 2. Ingat tadi ada 3 di sini, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk H di sini dia memiliki 2. 2 dikali 2 berarti ada 4 H-nya. Ingat tadi 3 molekul, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi kita jumlahkan seluruhnya sebanyak 24 atom. Kemudian persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi ini dipisahkan dengan tanda panah. Jadi ada reaktan dan juga ada produk. Seperti ini dikatakan reaktan. Yang sebelum tanda panah dikatakan reaktan. Setelah tanda panah dia dinamakan
menyamakan produk. Bagaimana cara penyetaraan persamaan reaksi? Nah, penyetaraan persamaan reaksi tujuannya untuk menyamakan jumlah atom yang ada sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah. Bacalah langkah-langkah berikut. Nah, contohnya, setarakan senyawa berikut. Nah, setarakan itu berarti jumlahnya belum sama. Contohnya ini, C ditambah O2 membentuk CO. Di sini C-nya kan 1, di sini C-nya juga 1. Oke, dia sudah sama. Untuk O bagaimana? Di sini O-nya 2. Nah, di sini O-nya ada berapa? Ada 1. Berarti dia tidak sama. Nah, inilah yang harus kita samakan. Bagaimana caranya? Nih, C ditambah O2 membentuk CO. Ini soalnya tadi. Nah, C-nya di sini kan 1, sementara di sini C-nya 1. Oke. Kemudian O-nya ada 2, sementara di sini baru 1. Bagaimana supaya dia sama? Nah, supaya dia sama ditambahkan koefisien. Ingat, koefisien yang angka besar sebelum unsur. Nah, ini karena di sini 2 berarti harus ada 2 juga sebelah sini supaya sama jumlahnya. Otomatis kalau di sininya udah 2, O-nya udah sama dong. O-nya juga ada 2. Nah, untuk C bagaimana? Karena di sini C-nya 2, nggak mungkin C-nya jadi sini 1, jadi harus juga ditambah 2. Karena 1 tambah 2 itu sama dengan 1 dikali 2, 2. Berarti udah sama, C-nya jumlahnya sama. O-nya ada 2. Di sini C-nya ada berapa? C-nya 1 dikali 2 berarti ada 2. O-nya juga 1 dikali 2 berarti ada 2. Untuk soal yang nomor 2, C-nya di sini ada berapa? Ada 1. Di sini 1, oke sama. Hanya ada 4. Hanya ada 4. Di sini hanya baru 2. Berarti ini bermasalah dong. Kemudian O-nya di sini ada berapa? Ada 2. Sementara di sini O-nya ada 2 ditambah O yang setelah tanda panah ini juga ada 1. Berarti 2 ditambah 1 ada 3. Sementara jumlahnya di sini ada 2, berarti juga bermasalah pada O-nya. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, kita lihat C-nya tadi udah aman. Oke, sama-sama 1. Untuk H, di sini hanya 4. Oke, 4 ya. Mana ada H lagi di sebelah sini? Hanya tadi ada 2. 2 supaya dia jadi 4, berarti 2 dikali berapa supaya dia 4? Berarti 2 dikali 2. Karena 2 dikali 2, berarti 2-nya juga ditulis di sini. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, udah sama-sama 4 dia. Kemudian untuk O lagi. O di sini dia awalnya soalnya O-nya 2. Nah, kalau O-nya awalnya 2, di sini tadi O-nya ada 2. Kemudian di sini 2 dikali O-nya ada 1, berarti 2. 2 ditambah 2 ada 4 O-nya. Nah, bermasalah. Sementara di sini pada soal sebelumnya O-nya ada 2. Supaya dia jadi 4 bagaimana? Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti dia sudah sama jumlahnya 4 dengan 4 yang di sini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.